Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Kusuma Anggraini dengan NIM 240101020168 kelas SI 401. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis laporan market share dalam kategori perawatan kecantikan di e-commerce Indonesia berdasarkan data dari Kompas FMCG Report 2023. Di sini, saya akan membahas bagaimana laporan ini disusun, kelebihan dan kelemahannya sebagai report business intelligence, pemanfaatan big data dalam analisis ini, serta insight yang bisa kita ambil untuk memenuhi tren pasar di industri kecantikan. Berikut adalah contoh laporan kinerja yang saya dapatkan dari web kompas.co.id. Pertama-tama, mari kita lihat highlight utama dari laporan ini. Kategori perawatan wajah atau face care menjadi top subkategori dalam pasar beauty and care dengan market share tertinggi sebesar 39,4%. Posisi kedua ditempati oleh body care dengan market share sebesar 13,7%. Selain itu, ada juga kategori lain seperti hair care, parfum, make up, dan skincare yang juga memiliki kontribusi signifikan. Laporan ini diambil dari berbagai sumber data yaitu e-commerce besar di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Dengan periode data mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Artinya, laporan ini memberikan gambaran pasar yang luas dan representatif di Indonesia. Lalu, apakah laporan ini sudah memenuhi kriteria sebagai business intelligence? Jawabannya adalah sebagian besar iya. Kenapa? Karena laporan ini menyajikan data yang relevan, jelas, dan sudah diolah menjadi insight. Kita bisa melihat subkategori mana yang mendominasi pasar dan bagaimana proporsi penjualannya. Namun, ada beberapa hal yang belum lengkap. Misalnya, laporan ini belum menunjukkan analisis prediktif, tren data dari waktu ke waktu, atau analisis segmentasi pasar yang lebih detail. Padahal, dalam dunia bisnis intelijen modern, kemampuan untuk memprediksi tren dan memberikan rekomendasi strategis menjadi nilai tambah yang penting. Apakah laporan ini sudah memanfaatkan metode Big Data? Kalau kita lihat, jawabannya adalah sudah ada indikasi pemanfaatan Big Data. Karena data dikumpulkan dari berbagai platform besar dan mencakup ratusan hingga ribuan produk di kategori FMCG. Namun, proses pengolahan datanya masih terbatas. Kita belum melihat adanya penggunaan algoritma machine learning, natural language processing, atau analisis perilaku konsumen secara mendalam. Jadi, bisa disimpulkan, laporan ini menggunakan big data dalam bentuk raw data yang besar, tetapi belum sepenuhnya memanfaatkan potensi analitik canggih dari big data. Selanjutnya, mari kita lihat visualisasi yang ditampilkan. Laporan ini sudah menampilkan data dalam bentuk pie chart yang menarik, dengan warna-warna berbeda untuk setiap subkategori. Tapi, ada beberapa kelemahannya. Pertama, warna di pie chart kurang kontras dan mirip antar subkategori.
Jadi, agak sulit membedakan dengan cepat. Yang kedua, tidak ada legend detail yang menjelaskan persentase di dalam pie chart. Kita harus membaca teks narasi untuk memahaminya. Yang ketiga, tidak ada dimensi waktu yang ditampilkan. Data yang ditampilkan hanya statis untuk 1 tahun, tanpa menunjukkan tren kenaikan atau penurunan di setiap bulan atau kuartal. Dan yang terakhir, visualisasi ini tidak interaktif. Tidak ada fitur drill, down, atau filter data yang membantu pengguna eksplorasi lebih dalam. Dari sisi pemahaman, laporan ini cukup mudah dicerna, terutama untuk pembaca awam. Narasi yang disajikan membantu memahami data visual. Namun, untuk gain knowledge yang lebih dalam, laporan ini masih kurang. Kenapa? Karena insight yang diberikan hanya sebatas proporsi market share, tanpa memberikan analisis mendalam tentang alasan di balik angka tersebut. Faktor pendorong kenaikan ataupun penurunan market share, atau perilaku konsumen yang mempengaruhi tren. Sehingga pengguna hanya mendapatkan overview, bukan rekomendasi strategis atau insight actionable yang mendalam. Sebagai kesimpulan, laporan ini cukup baik sebagai overview market, khususnya untuk mengetahui subkategori dominan di industri kecantikan. Namun, ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, seperti menambahkan data tren dari waktu ke waktu, menyediakan analisis faktor pendorong market share, menghadirkan segmentasi konsumen berdasarkan preferensi atau perilaku, meningkatkan visualisasi agar lebih interaktif dan user-friendly, mengintegrasikan insight dengan rekomendasi strategis, agar laporan ini bisa digunakan langsung dalam pengambilan keputusan bisnis. Demikian presentasi saya terkait analisis laporan market share kategori perawatan kecantikan di e-commerce Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang bagaimana laporan BI disusun dan digunakan, serta pentingnya analisis data yang lebih mendalam. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di sesi diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.